Beberapa hari lagi timnas Indonesia akan melakoni laga penting melawan Australia. Dan diketahui para pemain yang udah tiba di Sydney langsung menjalani latihan ringan untuk menjaga kondisi. Sedangkan beberapa lagi masih ada yang nyusul. Nah, dengan waktu yang relatif singkat, Patrick Kluivert beserta tim pelatih yang lain harus sat-sat untuk menyiapkan skema yang akan dimainkan. Akan tetapi untuk mencapai skema yang diinginkan, pastilah akan disesuaikan dengan pemain yang tersedia. Dan bagusnya, sebagian besar pemain mampu on form di klub masing-masing. Akan tetapi dari semua itu, diketahui ada dua nama yang cukup membuat Kluivert dalam tanda kutip pusing. Karena pada akhirnya harus ada yang dipilih salah satu. Di sisi lain ada kabar menarik yang kembali mencuat soal Pascal Struijk dan Ian Maatsen, di mana keduanya kayaknya akan mengambil keputusan lebih cepat tergantung dari hasil di laga lawan Australia serta Bahrain. Khususnya buat Maatsen, ia yang kembali diabaikan Koeman diduga menulis sindiran halus dalam caption Instagramnya. Dan yang gak kalah penting, tentu bertemunya Sandy Walsh dengan Cristiano Ronaldo di babak 8 besar ACL Elite. Hahaha, asik nih, akhirnya Sandy ada bahan buat nge-counter si Jordi. Fight for pride where legends are grown. Fields of green are sacred ground. Red and white, no backing down. Fists clenched tight, hearts on fire. Chasing dreams, never tired. Meskipun baru tiba, akan tetapi dengan waktu yang ada, Patrick Kluivert beserta tim kepelatihan yang lain harus udah punya gambaran soal pemain-pemain yang akan dibawa minimal untuk DSP sebelum nantinya mengkerucut ke 11 pemain utama. Yap, bisa jadi melawan Australia dan Bahrain, taktik yang akan dimainkan kemungkinan berbeda, yang mana Alex Pastor sebelum ini pun juga pernah menjelaskan. Kalau perihal taktik akan disesuaikan dengan kualitas pemain, lawan yang dihadapi, plus main kandang atau tandang. Bahkan ia pun tak menapik jika tim Garuda bisa saja bermain pragmatis asalkan bisa meraih kemenangan. Jelas itu adalah hal yang wajar, mengingat waktu yang dibutuhkan untuk berkumpul serta persiapan yang minim, sehingga akan sangat nggak efektif jika terlalu memikirkan taktik yang rumit. Pokoknya yang penting, terutama di match pertama melawan tuan rumah Aussie, hasil akhir adalah yang terpenting. Karena jika berhasil menang, amin, maka udah pasti moral tim akan naik saat melawan Bahrain. Dan secara taktik, pemain juga sedikit udah lebih memahami satu sama lain. Yang pasti, kita juga harus ingat kalau tim ini bisa dibilang adalah tim baru. Sehingga seperti yang Pak Erik jelaskan, jika waktu adalah tantangan terbesar bagi tim buat saat ini. Sehingga mudah-mudahan pemain tetap fight meskipun pastinya sangat lelah, terutama buat pemain yang dari Eropa ataupun Amerika. Seperti yang kemarin kita lihat untuk kedatangan beberapa pemain juga alhamdulillah. Saya rasa ada beberapa yang sudah datang lebih awal. Karena musuh kita hari ini kan kecapean dan cedera. Jadi beberapa hari terakhir ini juga saya nontonin tuh game yang pemain Indonesia main, ya aduh saya bilang jangan sampai ada apa-apa, karena itu kan sesuatu yang X faktor yang kita tidak tahu. Jadi persiapan dari official, kedatangan pemain seperti juga baik, cedera juga belum ada. Nah mungkin kecapean yang kita harus lawan sekarang, karena waktunya juga kan berubah, jet lag segala semua. Ya kita lihatlah, bismillah. Yap, untuk laga versus Aussie sendiri, semua tahu jika Ragnar dan Justin Hubner nggak bisa main karena akumulasi. Sedangkan Egy yang musim ini sedang on fire, malah cedera sehingga dicoret. Dan kayaknya Kluivert sedang dibuat bingung oleh dua nama, yakni Sandy Walsh serta Kevin Dix, di mana Sandy berhasil tampil oke bersama Yokohama FC Marinos. Bahkan ia mampu menunjukkan kelasnya ketika diminta tampil sebagai center back. Pun begitu dengan Kevin Dix, pemain ini jelas kita semua paham kualitasnya. Tapi nggak apa-apa, semua kembali ke kebutuhan tim. Yang penting siapapun dia harus bisa memberikan segalanya di atas lapangan. Lagi pula, nggak menutup kemungkinan Sandy yang akan main dulu di babak pertama sebagai bek kanan, baru mungkin babak keduanya Kevin. Sebab Kevin sendiri baru OTW hari Senin 17 Maret 2025. Dan udah pasti itu akan menguras tenaga. Ditambah dia baru pulih dari cedera. Sehingga mungkin Sandy dulu babak pertama, barulah Kevin di babak kedua. Tapi kalau misal Kevin bisa main dari awal, ya udah itu lebih bagus kan gitu. Pun nantinya dengan kiper lo, ingat, Maarten Paes butuh sekitar 16 jam buat perjalanan. Sehingga kalaupun di hari lawan Aussie ia masih dalam keadaan lelah, masih ada Emil, dan itulah kenapa PSSI ingin punya kiper dengan level yang setara. Tears and
triumph in their eyes. Storm the field, hearts collide. Hope and fear deep inside. Roars and chants break the night. Stars above, ready for the fight. Come on, guys. Sementara itu kembali ke soal Sandy Walsh. Sedikit intermezzo. Wah, kayaknya dia bakal punya bahan counter nih buat Jordi Amat karena timnya dipastikan ketemu Al Nassr di 8 besar ACL Elite. Dan tak butuh waktu lama, kolom komentar Al Nassr seketika langsung ramai oleh fans Indonesia. Yap, bagi Sandy, itu adalah sebuah hal yang luar biasa andai bisa beneran head to head sama si R7. Terlebih, bakal rame kalau Sandy bisa rebut bola atau bikin Bang Dodo ngamuk. Tapi itu disimpan dulu ya Bang Sandy. Fokus dulu sama timnas, oke? Karena biar gimana pun, 6 poin adalah hal yang mesti diperjuangkan, kan gitu. Di sisi lain ada kabar lagi soal Ian Maatsen serta Pascal Struijk. Seperti yang Pak Erik tekankan, kalau PSSI masih akan terus mengupayakan mencari pemain keturunan terbaik. Dan Maatsen serta Pascal disinyalir akan mempercepat keputusan mereka tergantung dari hasil timnas di bulan Maret ini. Nah, khusus Maatsen, ia kayaknya udah di fase prek-cuek sama Koeman. Yang mana, itu ia tunjukkan dalam caption Instagram yang diduga sebagai bentuk sindiran kalau ia tetap bisa bahagia. Intinya kemenangan Indonesia atas Aussie dan Bahrain gak cuma sekedar mendapatkan 6 poin, karena bisa jadi kemenangan itu juga akan membuat Indonesia mendapatkan atensi lebih dari pemain-pemain keturunan yang selama ini terbilang masih alot. Seperti Emiliano Jonathans, Julian Urip, sampai ya 2 nama ini tadi, Ian Maatsen dan juga Pascal Struijk. Sacred ground, red and white, no backing down. Fists clenched tight, hearts on fire, chasing dreams, never tired. Yap, terlepas dari apapun, sekali lagi, semoga saja nama-nama yang nantinya dipercaya bisa memberikan 100% kemampuannya buat timnas Indonesia. Karena biar gimana pun, 2 laga di bulan Maret ini seolah jadi penentu nasib Indonesia di round 3 ini. Dan apabila semua persiapan berjalan lancar, maka probabilitas untuk menang pun juga semakin besar. Untuk itu, sebagai fans, kita harus terus mendukung dan mendoakan selalu. Karena pada akhirnya, semua demi kepentingan tim nasional itu sendiri. Biarlah yang benci tetaplah benci. Biarlah yang mencaci tetaplah mencaci. Tapi jika kebencian dan cacian itu udah mengarah ke level yang kelewatan, ya udah fix dupa lambene. So buat seluruh elemen timnas Indonesia, semoga keberkahan mengiringi kita semua. Amin. Untuk itu tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Fight for pride where legends are grown.